yang jadi pertanyaan tadi dikatakan antara kita dan energi itu terjadi sebuah korelasi bahwa kita adalah energi dan energi adalah kita, kan seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaannya, kalau kita sudah terkorelasi Korelasi. korelasi, kenapa setiap doa itu tiap orang kok beda-beda? Ada yang dikabulkan, ada yang tidak. Apakah yang tidak terkabulkan atau tertunda doanya itu korelasinya renggang gitu maksudnya? Bukan, Bukan. bukan. Apa penyebabnya? Makanya ada doa yang dikabulkan, ada doa yang tidak dikabulkan, ada doa yang belum terkabulkan, ada doa yang lebih cepat terkabul, ada doa yang lebih lambat terkabulnya. Ini apa faktor yang menyebabkan hingga terjadinya seperti itu? Faktornya adalah analisis sistemnya otak kita. Banyak blok mental. Misalkan, ya Tuhan, saya mau kaya. Tapi kaya itu katanya buruk. Itu secara supra bawah sadar atau secara bawah sadar. Nah, ini sudah membatasi reptil kita bergerak. Selamat berjumpa kembali dengan kita di channel Spiritual Universe. Kami ucapkan selamat bergabung bagi teman-teman di luar sana yang nanti bergabung. Dan jangan lupa pesan kami, selalu bahagia dimanapun Anda berada. Bagaimana Bos, sudah siap? Siap toh. Siap dong. Kita rileks saja. Jangan dianggap serius. Oke, langsung saja ke topik bahasan biar tidak bertele-tele karena juga sudah malam. Tadi topiknya apa tadi? Maaf lupa. Topiknya? Topik yang saya share tadi? Gak ngerti, tak lihat sih. Tentang doa ya, tentang doa. Mohon maaf. Intinya begini. Manusia itu kenapa harus berdoa? Kenapa harus berdoa dan berdoa kepada siapa? Nanti akan kita kupas pelan-pelan di sini. Apa arti doa dan mengapa kalau setiap manusia berdoa itu ada yang dikabulkan, ada yang tidak. Kebanyakan kalau para kiai, tokoh ulama, para wali atau orang-orang yang linguh di bidangnya itu doa itu lebih cepat terkabul daripada kita yang warga biasa, kaum rakyat jelata istilahnya seperti itu. Kalau itu sulit sekali untuk mengabulkan permintaan atau sebuah doa itu, padahal setiap manusia berdoa itu pasti punya harapan yang besar di situ. Nanti bagi teman-teman di sana juga boleh silakan untuk bergabung dengan menuliskan komen-komen, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya atau nanti akan kita jawab sesuai dengan kemampuan kami. Monggo Bos. Saya bahas apa ini? Doa. Doa. Doa itu apa? Mengapa manusia butuh berdoa, harus berdoa gitu. Oke, selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama kami. Ya, tetap jangan bosan. Doa ya. Kenapa manusia itu membutuhkan doa? Lalu kalau nggak salah tadi di kutipan tema malam hari ini jangan tuliskan kepada siapa kita menunjukkan Iya, doa. intinya kita berdoa kepada siapa. Doa itu kita tujukan pada siapa? Doa itu kita tujukan pada siapa dan mengapa manusia itu membutuhkan doa. Nah, ini perlu kita garis bawahi dulu bahwa doa itu diperuntukkan bagi mereka yang beragama. Jadi umat-umat beragama dan umat-umat yang berkeyakinan, dalam tanda kutip keyakinan tradisional yang belum diakui menjadi agama. Jadi nggak semua manusia itu membutuhkan doa. Nah, kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena bagi teman-teman idealis dan teman-teman ateisme itu juga nggak membutuhkan doa itu. Itu dulu yang perlu kita catat ya, untuk kita ketahui bersama. Jadi nggak semua manusia itu membutuhkan doa. Nah, kali ini yang kita bahas adalah doanya kepada siapa. Wah, ini kepada siapa ini yang jadi menarik gitu. Kalau teman-teman beragama,
teman-teman berkeyakinan itu otomatis doa itu dipanjatkan kepada Tuhannya masing-masing yang menurut versi mereka, atau bahkan dewanya masing-masing atau leluhurnya masing-masing, kan seperti itu. Nah, yang menarik lagi ini kenapa semua doa ini kok kesannya ada yang mengabulkan, ada yang tidak terkabulkan, atau yang belum terkabulkan, dan bahkan dari para pemuka atau orang-orang tertentu itu bisa lebih cepat mengabulkan doa. Nah, ini sebenarnya siapa sih yang dituju itu? Kalau kita berbicara siapa yang dituju, kalau kita berdasar pada agama dan keyakinan, tentu kan bermacam-macam. Tuhannya juga macam-macam sebutannya, lalu untuk dewanya juga macam-macam, untuk leluhurnya atau sosok yang ada di nirwana atau di atas langit atau dimanapun itu juga bermacam-macam. Kenapa orang-orang tertentu lebih cepat dan lebih mudah dalam berdoa hingga doa tersebut kesannya terkabul? Jadi kesannya terkabul ini seakan-akan kalau kita berdoa itu yang mengabulkan adalah sesosok atau sesuatu atau zat. Akan tetapi kalau doa tersebut tidak terkabul, kesannya peralihannya bahwa sosok ini tadi atau zat ini tadi memiliki rencana lain. Kita menggambarkannya selama ini kan seperti itu. Jadi doa ini dikabulkan oleh Tuhan, secara singkatnya gitu ya. Doa dikabulkan oleh Tuhan, akan tetapi kalau doa itu tidak dikabulkan atau belum terkabul, seakan-akan Tuhan ini memiliki rencana yang lain untuk kita, kan seperti itu. Nah, kalau kita tilik lagi dari sisi sains, ini berhubungan yang jenengan tuliskan tadi di RAS ya, RAS, yang mana reticular activating system. Ini sebenarnya adalah sebuah kontrol program. Jadi reticular activating system yang ada di batang otak itu sebenarnya adalah kontrol program. Kontrol program ini kalau di komputer seperti mouse. Jadi hubungannya dengan neokortex, dengan limbik, dengan reptil. Jadi tiga sistem otak yang ada di manusia itu. Jadi kita flashback lagi. Siapa yang mengabulkan doa? Sebenarnya kalau kita kaji secara medis pun itu bisa, secara sainis pun bisa gitu. Sebenarnya kita mengungkapkan doa itu pada siapa? Kok ada sesosok yang dijudge, yang kita nyatakan bahwa oh ini adalah benar-benar yang mengabulkan doa kita, oh ini adalah sesosok atau suatu zat atau sesuatu yang mengabulkan doa kita. Akan tetapi kalau doa kita belum atau tidak terkabul, ini karena sesuatu ini tadi mengharapkan sesuatu yang lain untuk kita ya. Nah, ini kalau kita kembali lagi ke bahasan awal, ini berhubungan dengan ilmu otak. Jadi apa tadi? Reticular activating system atau RAS itu berhubungan dengan neokortex, Mas. Dengan neokortex. Jadi neokortex itu adalah bagian otak yang mana bagian tersebut adalah analisis. Masih sulit dicerna. Iya. Jadi RAS itu kontrol program seperti mouse yang mana dia itu mengarahkan. Begitu kita bangun atau kesadaran kita terjaga, di saat proses kesadaran terjaga itu tadi, kita mau diarahkan kemana? Mau ke limbik kah, atau mau ke reptil kah, atau mau ke neokortex? Nah, letaknya analisis yang mana itu adalah doa dan lain sebagainya, termasuk keinginan ini adalah di neokortex. Karena limbik itu adalah untuk emosional, untuk tingkah laku dan sebagainya. Arahnya ke situ. Sementara reptil adalah untuk bertahan hidup, seperti makan, berusaha sembuh dari sakit. Itu memang program otak ya? Program otak. Terus. Nah, ini berhubungan dengan sadar, bawah sadar, supra bawah sadar, dan supra sadar. Jadi ada 4. Tatkala kita berdoa,
sistem yang bekerja ini adalah sistem sadar. Disampaikan kemana? Disampaikan ke supra bawah sadar kita sendiri. Kalau kita berbicara tentang apa namanya ilmu neuron ya, neuroplastisitas, ini berhubungan dengan apa, plot-plot yang ada pada otak gitu. Terlepas dari kita memanjatkan doa, kalau memang ada tanda kutip yang dituju secara real menurut individu masing-masing, realnya ini Tuhan kah, leluhur kah, dewa kah, sang hyang kah, dan lain sebagainya, ini sebenarnya adalah energi gitu. Sebenarnya adalah energi. Jadi mungkin bagi teman-teman yang kurang memahami untuk ilmu energi, itu mungkin nanti akan bertentangan, akan berbenturan dengan apa yang sudah diketahui, apa yang sudah dipahami selama ini. Pasti akan berbenturan. Karena kalau saya menyatakan energi sama dengan Tuhan dan Tuhan sama dengan energi, ini bagi orang-orang yang beragama akan berbenturan. Begitupun bagi orang-orang ateis. Ateis tidak mempercayai Tuhan. Juga ateis tidak mempercayai adanya Tuhan. Sementara orang beragama mempercayai adanya Tuhan. Akan tetapi orang-orang beragama tidak mau menyamakan Tuhan dengan energi. Nah, jadi ada dua benturan di sini. Tuhan dengan energi ini beda, katanya orang beragama. Katanya orang ateis, Tuhan ini tidak ada. Nah, di sini saya menengahi karena memang seperti itu. Sifatnya energi menurut Sainis, menurut ateis, kalau kita ambil garis lurus dari atas, sifat energi ini adalah sama dengan sifatnya Tuhan. Nah, kadang orang-orang, teman-teman ateis yang ada di luar sana ini tidak mau memahami itu. Akhirnya menjudge bahwa orang-orang beragama ini adalah orang-orang yang halu. Sementara sebaliknya orang beragama pun seperti itu. Jadi pada dasarnya dua kubu ini memiliki sisi pandang yang sebenarnya sama, tapi dengan cara pandang yang berbeda gitu. Sebenarnya sama, tapi dengan cara pandang yang berbeda. Makanya tidak ada penganut agama satupun yang mau menyembah energi. Dia maunya menyembah Tuhan. Begitupun teman-teman dari ateis, tidak satupun yang mau mengakui adanya Tuhan. Akan tetapi mereka mengakui adanya energi. Jadi ada garis benang merah yang memang sebenarnya ini sama gitu. Siapa yang mewujudkan, yang mengabulkan doa-doa kita? Ya energi ini tadi. Lalu korelasinya apa dengan diri kita? Kita ini adalah energi. Pikiran kita adalah energi gitu. Kalau jangan maunya misalkan doa ini yang mengabulkan siapa? Doa ini ditujukan kepada siapa? Tidak ketemu. Secara bahasa bijaksana, secara bahasa netral tidak ketemu kalau tidak diurai dari pandangan yang global. Jadi pandangan global ini nanti menemukan, ternyata ini ya. Jadi kalau misalkan siapa yang mengabulkan doa ini, Tuhan atau energi, oke. Gitu. Lalu dipanjatkan kepada siapa? Energi yang mana dulu? Apa sih sebenarnya ungkapan doa? Ungkapan doa adalah ungkapan secara sadar kita ditujukan kepada supra bawah sadar kita. Karena di situ secara tidak kita sadari bahwa di situ kita sedang tidak sadar. Secara tidak kita sadari bahwa di situ kita sedang tidak sadar. Nah, untuk itu kalau kita mau mempertanyakan untuk menjadi orang yang bijaksana, mau mempertanyakan sesuatu hal agar kita bisa menjadi bijaksana. Bijaksana dalam artian yang bagaimana? Bijaksana yang dalam artian analisis kita, telaah kita bisa bekerja dengan baik, bisa bekerja dengan benar. Itu caranya bagaimana? Kita mempertanyakan kita ini mau jadi apa. Dengan kita bertanya kepada diri kita sendiri, kita mau jadi apa? Otomatis di situ nanti akan timbul tujuan. Jadi saat ras itu aktif, tujuannya bukan pada melenceng pada limbik lagi, bukan melenceng pada reptil lagi. Tujuannya langsung pada neokortex dulu. Baru di sini nanti akan diperintahkan ke reptil, diperintahkan ke limbik, seperti itu. Jadi kalau kita mau belajar menjadi orang yang bijak, orang yang tepat,
ditanyakan dulu pada diri kita, kita ini mau jadi apa. Begitupun untuk belajar spiritual. Belajar spiritual yang tanda kutip banyak goib-goibnya, banyak mistis-mistisnya dan lain sebagainya, termasuk supranaturalannya. Ini ditanyakan dulu, maunya kita ini seperti apa. Kalau kita maunya tentang klinik, ya arahnya nanti ke situ gitu. Sampai di sini bisa dipahami ya? Sedikit-sedikit bisa. Berarti masih sulit. Masih sulit karena ini mungkin kan, ya saya pribadi ya, ini kan bahasanya mungkin masih baru, terlalu banyak saingnya kan gitu. Dengan apa yang kita pelajari setiap hari kan masih hal baru mungkin. Jadi untuk menelaah itu ya harus butuh proses. Butuh proses ya. Karena gini Mas, kalau kita menjawabnya siapa yang mengabulkan doa itu, pasti jawabannya simpel, Tuhan. Dan orang ateis pasti nggak setuju. Tuhan yang mana dulu? Pasti orang-orang ateis akan menjawabnya seperti itu, akan membantah seperti itu. Tuhan ini ada banyak. Yang mana Tuhan yang sebenarnya, kan seperti itu. Ya itu kalau secara keyakinan dan secara agama dan keyakinan tertentu. Iya. Cuma di sini kan kita berusaha untuk menerangkan secara universal, secara teori. Iya. Secara teori tadi. Iya, kalau secara teori universality ya memang seperti itu. Jadi rentetannya memang untuk sampai ke energi ini kita harus mengurai dari ras dulu. Reticular activating system masuk ke neocortex. Di situ dibagi secara analisis sadar, bawah sadar, supra bawah sadar dan supra sadar. Iya. Yang jadi pertanyaan tadi dikatakan antara kita dan energi itu terjadi sebuah korelasi. Bahwa kita adalah energi dan energi adalah kita, kan seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaannya, kalau kita sudah korelasi, kenapa setiap doa itu tiap orang kok beda-beda? Ada yang dikabulkan, ada yang tidak. Apakah yang tidak terkabulkan atau tertunda doanya itu korelasinya renggang gitu maksudnya? Bukan. Apa penyebabnya? Makanya ada doa yang dikabulkan, ada doa yang tidak dikabulkan, ada doa yang belum terkabulkan, ada doa yang lebih cepat terkabul, ada doa yang lebih lambat terkabulnya. Ini apa faktor yang menyebabkan hingga terjadinya seperti itu? Faktornya adalah analisis sistemnya otak kita. Banyak blok mental. Misalkan, ya Tuhan, saya mau kaya. Tapi kaya itu katanya buruk. Itu secara supra bawah sadar atau secara bawah sadar. Nah, ini sudah membatasi reptil kita bergerak. Itu. Paham maksudnya ya? Paham. Nah, jadi maka sangat wajar sekali apabila di luaran sana banyak para pemuka agama, para guru besar, praktisi Linuweh yang diistilahkan Linuweh. Karena apa? Mereka sudah lepas dari kontrol sistem kehidupan. Maksudnya yang bagaimana? Mereka sudah nggak butuhkan uang, nggak mikir istrinya besok mau makan apa, nggak mikir SPP-nya anaknya sekolah dan sebagainya. Hingga akhirnya dia fokus, mau makan sudah ada, mau pergi kemana mobil udah ada, sopir udah siap. Akhirnya orang-orang seperti ini, walaupun orang di atas gunung sudah merasakan nyaman dan sebagainya, begitu ada permintaan, fokus tek do Gusti atau ya Tuhan, langsung cepat. Jadi di situ kan menimbulkan vibrasi, vibrasi. Jadi hukum getaran, hukum tarik menarik dan sebagainya. Ini faktor. Jadi masalahnya cuma ada di fokus itu aja. Fokus kita bulat atau pecah, gitu. Bagaimana kalau pertanyaannya itu sebaliknya? Apakah itu masuk fokus atau pecah? Tadi dikatakan kalau yang sudah tidak punya beban hidup. Bagaimana kalau dia dengan penuh beban? Kadang orang yang teraniaya, orang yang sedihnya bukan main, itu doanya juga cepat terkabul. Iya, karena dia juga fokus. Fokus ya. Misalkan dililit utang banyak, besok mau rumahnya disita dan sebagainya, mikirnya ini bener-bener gitu Mas. Dipaksakan loh, fokusnya ini dipaksakan loh. Jadi fokus itu ada dua. Getaran lembut, kita berbicara dengan bahasa yang sederhana aja ya, bukan melalui bahasa frekuensi megahertz atau apa ya, daripada rumit nanti kesulitan untuk mencernanya. Kita bicara tentang melalui bahasan yang sederhana aja. Jadi fokus itu ada dua Mas. Getaran yang lembut atau getaran yang halus, ini adalah getaran doa.
yang kerapatannya tepat, misalkan naik turunnya ini rapat, benar-benar simetris, benar-benar dengan jarak yang sama, dengan jarak yang sama, dengan durasi yang sama, lembut, rapat gitu. Ini adalah doa-doa, kriteria doa-doa yang cepat terkabul, dan ini bisa dihasilkan oleh orang-orang yang tanpa beban. Misalkan rapat, renggang, rapat, renggang, rapat, renggang. Ini adalah dihasilkan dari doa-doa orang yang kurang fokus atau masih ada beban. Berbeda lagi dengan doa-doa yang orang-orang yang teraniaya katanya jenengan. Nah, ini tinggi, frekuensinya kasar, bukan lembut, frekuensinya kasar, tapi kerapatannya juga sama gitu. Ibaratnya seperti itu. Garis-garisnya ini tinggi-tinggi gini, tapi sama. Kalau digambarkan, divisualisasikan sebagai grafik seperti itu. Iya. Apa ada pertanyaan lagi? Ya, sementara saya ucapkan selamat bergabung bagi teman-teman yang bergabung. Selamat datang Mbah Tumeh. Kok gak ono apa itu? Suara nih. Ya mohon maaf. Ini memang peralatan perang seadanya. Jadi bagi teman-teman di sana yang mungkin kurang jelas bisa menggunakan earphone. Mungkin kedepannya nanti kalau omsetnya sudah besar bisa beli peralatan perang yang lebih canggih lagi. Apa suaranya keluar ada jangan coba tak cek ini. Iya, boleh. Seneng ngomong. Mungkin bagi teman-teman yang mau komen-komen atau ingin dibahaskan apa, monggo nanti akan pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Apa saja yang berhubungan dengan spiritual, berhubungan dengan supranatural atau berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nanti akan kita bahas di sini. Nah, doa, kembali ke doa ya. Sebenarnya bukan doa saja. Termasuk keinginan. Itu sebenarnya juga sama. Apa bedanya antara doa dan keinginan? Kalau doa itu kan keinginan yang difokuskan. Diniati gitu ya. Diniatkan. Doa ini adalah satu bahasa yang mana kita picu secara sadar. Keinginan melalui bahasa yang kita picu secara sadar dari otak sadar kita ke supra bawah sadar kita. Iya. Kalau keinginan yang diafirmasi hingga langsung action itu secara sadar yang dihubungkan dengan supra sadar kita. Sadar dan supra sadar atau sadar dan supra bawah sadar. Mungkin bagi teman-teman masih banyak yang belum paham antara perbedaan sadar, bawah sadar, supra sadar dan supra bawah sadar. Mungkin bisa diulas sedikit, mungkin sekalian contohnya. Langsung contoh aja ya biar simpel. Iya, boleh. Kita saat ini meditasi. Saat ini sedang meditasi. Kita diskusi ini meditasi. Oh, diskusi itu termasuk meditasi. Itu termasuk meditasi. Meditasi itu bukan yang duduk hening, memfokuskan pikiran, bukan itu ya? Bukan. Dan itu adalah tahapan-tahapan seperti yoga. Iya. Jadi saat ini kita sedang meditasi, kita posisi diskusi saat ini adalah sedang dalam keadaan sadar. Jangan mendengarkan apa yang saya bicarakan, saya mendengarkan apa yang dengan bicarakan. Ini posisi kita adalah sedang dalam keadaan sadar. Nah, bawah sadar kita adalah keinginan-keinginan atau file-file yang telah terjaring. Misalkan ya, kita mau belajar masak, belajar potong sayur gitu ya, potong sayur. Saat kita masih belum bisa, kita akan memperhatikan itu, mencermati caranya memotong dan sebagainya. Ini adalah bentuk dari sadar. Begitu kita sudah bisa motong sambil tengok, sambil ngobrol, sambil mendengarkan musik, sambil nyanyi, itu bisa tanpa ngeliat. Ini adalah contoh bawah sadar. Satu pekerjaan dengan dua model pemikiran yang berbeda. Ya, intinya pekerjaan yang tanpa dipikir ini adalah hasil dari bawah sadar kita. Untuk supra bawah sadar kita, seperti apa sih contohnya? Seperti mimpi, seperti kita gatal saat tidur menggaruk, seperti kita dalam postur pose berbaring sebelah kanan gini, sudah capek berbaring sendiri ke sebelah kiri, padahal posisinya kita saat itu sedang tidur, gak sadar ya. Nah, makanya dia istilahkan gak sadar, karena itu adalah supra bawah sadar.
ketika nggak sadar tapi bisa melakukan sebuah aktivitas. Ya, Nah, itu namanya istilahnya supra bawah sadar. sadar. Paham, paham, paham. Supra sadar kita adalah saat kita hidup, jantung memacu sendiri, peredaran darah, sakit, terbentur sesuatu kita bengkak, digigit nyamuk katal, ini adalah kondisi-kondisi supra sadar. Paham ya? Gitu ya. Ya. Berarti segala sesuatu di diri kita yang tanpa kita sadari mereka beraktivitas dengan sendirinya gitu. Ya. Itu namanya supra sadar. Jadi yang memanajemen semuanya, yang manage semuanya ini adalah ras itu tadi. Kembali lagi ke situ. Iya, kembali lagi ke situ. Ya mungkin seperti itu penjelasannya. Iya. Saya kira sudah cukup jelas dan gamblang, cuma kita saja tinggal mengamati. Mungkin bagi teman-teman di luar sana bisa mengulang-ulang lagi videonya nanti, yang memang ini agak sulit bahasanya, bahasa baru, bahasa-bahasa sains yang mungkin kita jarang ketemu. Dengan mengulang-ulang video, bagi nanti yang belum paham bisa ditanyakan kepada kami. Gimana bos? Cukup? Ya monggo kalau mau diakhiri. Karena sudah malam, waktunya istirahat, jadi kami akhiri sampai saat ini. Jangan lupa, sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah bergabung, dan bagi Anda yang punya masalah-masalah atau keluhan bisa diutarakan, bisa ditulis maksudnya di komen, nanti akan kita bahas atau kita jawab. Oke, demikian saja kita tutup pertemuan kali ini. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya, dan salam waras.